Halo, belum ada yang bergabung. Oke deh, sebentar, masih nungguin. Hai, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Sebentar lagi gue mau ngobrol sama one of my friend, seorang dokter kulit dari ID Derm. Tapi gue mau invite dulu ya. Yes, sebentar. Hello, ada dapur janda kembang, ada Dr. Stanley, ada Nancy, ada Halo. dokter gue loh. Aduh, Saudara-saudara. bajunya asik banget. Bajunya Hah? asik banget. Gimana dok? Dokter Apa Tanojo, apa SPKT. kabar? I'm good, dokter apa kabar? Sehat tapi bosen kali ya. Bosan ya? Di Bosen mana ya sih kalau dok? misal Dokter tuh begini. domisilinya di mana sih? Saya Surabaya sih. Di Surabaya. Dokter bisa dengar suara Iya, aku jelas nggak? denger banget. Tadi Dengar denger suara banget. saya juga ya. Banget. Mau cek sound? Dokter, Nada apa? Oke. gimana penampilan kulitku malam hari ini? Flawless, flawless. Flawless ya. Nah, Aku tuh bener-bener kayak, sebenarnya mau ketemu dokter tuh biar penampakannya tuh kayak apa namanya pemain Crash Landing on You ya dok ya. oh, Tapi oke. jatuhnya malah kayak Kingdom dok, yang Enggak apa-apa. zombie. Enggak 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 apa-apa, enggak apa-apa. Asal bukan film-film yang Penguin atau film-film yang lain kan. Dokter Hadi, Apa? jelasin dong Iya. ke yang udah gabung sama kita malam hari ini. Hmm. Dokter ini domisilinya di mana? Saya basically praktek di Surabaya. Saya anggota Perpus di Surabaya. Jadi ya most of time saya di Surabaya. Oke, dan dokter ini kan tergabung di ID Derms kan ya dok ya? Betul, betul. ID Derms itu apa sih dok? Sebenarnya ID Terms itu it's just a fun project dari kita dokter spesialis Ah, kulit dan kelamin Indonesia. Jadi kita bikin Instagram yang intinya kita ingin educate people, kita ingin menginformasikan ke masyarakat mengenai ya sesuatu sekarang ini rasanya kalau zaman corona ini semua orang tiba-tiba kan live baca Instagram belum tentu semua benar kan ya. bener, Nah, bener. itu dia, itu dia. Jadi kita kayak ya kita memberikan informasi yang hopefully is right, scientific Mm-mm. dan proper gitu ya. Oke oke, emang karena ternyata banyak banget mas apa namanya edukasi yang harus disampaikan, yang harus disebarin gitu dok ya. Betul, 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 betul. Jadi ya hopefully kita Heeh. bisa lah. Ini pilot project kita loh malam ini ya anyway. Iya bener. Luar biasa ya kita dok ya. Dokter, aku mau tahu dok, ini PSBB di Surabaya kayak gimana nih dok? Seru, rame, sepi, semuanya ikut berpartisipasi atau gimana? Halo, Hari suaranya putus ya. Halo, hai. Heeh. Emang Yes jelas ya. dokter. Gimana dok? Kita Jelas jelas. rasanya memang mau nggak mau kita partisipasi PSBB ya. Maunya sih kalau boleh nggak ikut sih. Ntar denda tapi masalahnya. Apa tuh masalahnya? Kalau kalau nggak ikut nanti didenda, kena penjara sama pemerintah kalau nggak Iya ikutan benar. PSBB. Jadi ya Nah, mau iya nggak mau memang benar dok. memang Tapi ini kan gini, memang ikut. iya benar. Tapi ini ya karena nggak pengen di penjara, akhirnya mau stay di rumah Mm, gitu. Terus udah gitu mm, banyak banget gitu. Nggak cuma satu dua orang, termasuk gue itu mm. demi konten willing to do anything gitu. Terus habis itu, aduh ngapain lagi ya gitu. Kasih dok, sekarang gini deh, Iya, dokter lihat banyak banget mm. orang pada foto lagi berjemur. Betul betul betul. Gua Heeh. setuju tuh, saya setuju banget itu. Gemes nggak sih dok liatnya? Ada Ya, yang salah nggak? benernya kalau berjemurnya sih ya kalau kalau sesuai untuk konten doang ya sebentar-sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kosong-kosong ya rasanya kok kurang pas ya. Oke, gini, ini pasti bukan pertama kali dokter ngomongin soal berjemur dong.
Saya pernah bicara mengenai berjemur sebelumnya. Berarti kalau misalnya sering diomongin, banyak yang salah persepsi soal berjemur. Sebenarnya nggak. Gini, kita kalau ngomong salah, kita harus tahu sains di belakangnya dulu. Tujuan berjemurnya itu apa dulu kan? Kita kan harus tahu tujuan berjemurnya apa. Kalau tujuan berjemurnya kita mau jadi hitam, ya boleh-boleh aja berjemur di siang hari lama-lama, gitu kan? Atau misalnya ingin merusak kulit, ya boleh-boleh aja kita berjemurnya lama-lama. Kebanyakan teman-teman atau netizen ini juga hobinya berjemurnya jam 12 siang 1 jam. Terus ada pasien saya juga ngomong gini, kalau bisa saya berjemur yang lama supaya coronanya mati gitu ya. Ya saya bilang, yang mati bukan coronanya dulu kali ibu, yang mati ibunya dulu baru coronanya. Nggak bisa juga lah ya. Habis orang-orang kangen berjemur. Ini ada Feni Paliama nih, Chief Fan, kangen berjemur di Bali. Akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, kita jemuran aja di depan rumah. Jakarta, ya, nggak apa-apa juga sih. Sebenarnya gini, kalau misalnya emang kita bisa berjemur yang gini, sorry bentar ya, aku ulang pertanyaannya. Ada manfaatnya nggak sih berjemur itu? Banyak. Apa aja? Jadi gini, kalau zaman sekarang yang masa-masa pandemik ini, kebetulan kita memang berjemur supaya daya tahan tubuh kita bagus. Itu yang utama. Oke, daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu diperoleh dengan cara kita berjemur supaya dapat vitamin D. Oke. Nah, tapi kebanyakan orang berharap bisa secara langsung berjemur membunuh virusnya. Padahal sebenarnya nggak mungkin kita berjemur langsung terus virusnya langsung mati, nggak mungkin. Yang ada kulit kita rusak duluan. Oke, satu berjemur untuk vitamin D manfaat ya. Terus yang kedua juga ditengarai kita matahari itu mempunyai efek bisa merilis serotonin. Terus juga bisa biar happy, moodnya bawaannya senang mulu, jadi ekstasi, ya kan, nggak jutek, nggak butek. Terus kalau yang satu lagi merilis juga katanya bisa membuat ini endorfin, sama itu intinya melatonin salah satu hormon yang juga meregulasi supaya tubuhnya juga nyenyak. Oke, jadi intinya berjemur itu daya tahan tubuh naik, abis itu ada serotonin, ada melatonin, kita happy, makanya virusnya nggak nyangkut. Iya, daya tahan tubuh kita jadinya membaik. Oh, jadi yang bukan directly virusnya meteo kena sinar matahari, itu bukan ya? Nggak akan meteo banget, yang ada kita dulu yang mati, baru virusnya mati. Oke. Nggak mau dong sampai meteo dok, gara-gara rugi banget, perawatan kulitnya lebih mahal daripada coronanya kan. Aduh dokter, gini, pasien yang pernah datang ke dokter gara-gara punya masalah kulit karena berjemur, itu penyakitnya apa? Paling banyak flek, pigmen, freckle semua. Iya, kulit kering, berapa kulit keriput. yang harus dikeluarin? Oke, berapa yang harus dikeluarin dari dompet kalau mau ngilangin flek atau pigmen? Waduh, susah. Yang penting kredit card aja lah, siap lah ya. Jangan dompetnya ya. Pinter, dok. Masuk akal. Jadi gini Pak Swakal, saya lupa jelasin. Jadi matahari itu kan punya macam-macam gelombang warna ya. Jadi ada yang infrared, ada yang ultraviolet, terus infrared, ultraviolet, satu lagi apa ya? Saya lupa. Pokoknya dia ada 3 gitu ya. Nah, ultraviolet sendiri itu ada 3. Ya, ultraviolet sendiri ada UVA, UVB, sama UVC, C yang Charlie ya. UVA itu digunakan memang kalau kita UVA kebanyakan sepanjang hari itu ada UVA selama ada mataharinya. Kalau UVB memang dia puncak keluarnya jam 10. Nah, terus terang kita memang mencari keseimbangan supaya kita bisa berjemur dengan pas, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari sinarnya. Nah,
terus terang memang kalau kita berjemur kebanyakan yang dapatnya katakanlah UVA, dia bukan cuma kanker yang kita peroleh, tapi kita juga mendapatkan keriput, kerut, pigmentasi itu. Itu kan rugi juga. Yes. Nah, yang kita cari sebenarnya UVB-nya. UVB itu yang memang bisa membuat supaya pre vitamin D tidak menjadi vitamin D3. Jadi merubah di kulit kita itu supaya dia menjadi vitamin D dari mataharinya. Dulu kan Nah, waktu itu kita adanya bayi di tuh UVB. di UVB. UVB itu jam? Ya, UVB sebenarnya puncak jam 10. Puncak sebenarnya. Tapi bukan berarti kita harus jam 10 untuk berjemur. Oke. Bisanya jam berapa? Jadi, nah, kalau kita ngomong masalah jam, sebenarnya kita harus tahu dulu konsepnya berjemur itu apa. Saya selalu bilang Oke. ke pasien saya, kalau kita mau manggang ikan, kalau kita mau goreng ikan, apinya pas-pas aja. Apinya terlalu kecil, ikannya nggak matang-matang. Apinya terlalu panas, ikannya yang gosong. Sama dong, sama kulit kita kan juga sama. Yes. Yes, jadi kalau kita memang pengen kita tanning, monggo silakan aja berjemur jam 11, 12, jam 1 juga nggak apa-apa. Tapi kalau target kita di UVB-nya, ultraviolet B-nya, katakanlah kalau kita Perdoski sepakat kemarin jam 9 pagi, itu waktu yang lumayan oke. Yang sudah muncul mataharinya, nggak terlalu pagi, nggak terlalu siang, udah pas-pas gitu maksudnya ya. Terus berjemur jam 9, jam WIB. Oke. Sinyal. Oke. Kayaknya sinyalnya doyan berjemur deh. Iya, Dokter, kelihatannya sinyalnya dokter. kena corona ini kelihatannya. Amit. Oke, thank you, Ari. You also. Gini dok, waktu kecil kan kita pas masih baby dijemur mulu. Apa sekarang pun di usia dewasa gini kita masih butuh berjemur? Kalau kecil, terus terang kalau kita minta vitamin D sama kurang lebih ya tujuannya ya. Tapi kalau nanti kita ngomong berjemur, lain-lain itu dokter anak yang punya kewenangan. Kalau kita targetnya adalah gimana kita berjemur dengan aman supaya nggak dapat kanker kulit. Serem juga kan maunya berjemur gara-gara untuk vitamin D3 supaya sehat, tapi malah dapatnya kanker kulit. Gitu. Jadi ya harus caranya yang serem tadi ya. itu. Oh ya, belum Jadi belum selesai. Belum selesai. Terus oke. tadi yang Oke, dok. jamnya, terus gini, kita kalau berjemur kita harus tahu. Kalau kita manggang ikan kita harus tahu matangnya gimana sih, pas-pasnya gimana sih. Nah, Ya. kita selama kita berjemur jam 9, matahari sudah cukup terik, ya. Kita lihat kulit kita sudah sedikit warnanya mulai merah muda, berarti dia udah membentuk vitamin D, ya udah cukup, nggak apa-apa. Jangan diterusin. Oke. Bilangnya seberapa Kecuali, nah kalau bilang sering, sebenarnya seminggu 2-3 kali udah cukup untuk kebutuhan vitamin D. Oke, seminggu 2 sampai 3 kali Dari aja. 3 kali, betul. Jadi pendek-pendek aja. Kalau saya bilang Jakarta, mungkin 5 menit dulu, lihat ya. Kalau kulitnya udah merah muda, ya udah cukup. Tapi kalau misalnya merasa, kadang kalau kulit kita memang lebih hitam, pasti dia lebih lama butuh waktunya untuk membuat supaya kulitnya lebih merah. Nah, Iya, tambah benar. aja waktunya, sampai 5 menit, 10 menit, maksimum 15 menit deh. Oke. Ngelihat merah mudanya di mana sih dok? Ngelihat di muka, di tangan atau di mana? Nah, berjemurnya pun juga gini, kalau kita berjemur, mata, wajah, leher, jangan kena matahari langsung. Oke. Ini kata dokter Ina, katanya nggak usah berjemur. Ketemu dokter Henry aja udah blushing pink begitu. Cie, udah dapat vitamin D berarti duit. Sorry dok, jadi ngeliatnya di mana dok? Jadi gini, mata, mulut, mata semua. Jadi gini Ari, kalau kita berjemur itu kita cukup kena sebenarnya kedua lengan kita, ya, sama kaki kita. Ya. Cocokin deh. Kalau kita di rumah kita di teras itu banyak orang lalu lalang, ya kita nggak usah pakai yang aneh-aneh. Kita dengan yang berjemurnya di dada kita, di punggung kita, tangan kaki cukup. Tapi kalau di belakang halaman kita mau buka baju kenakin yang punggungnya kita nggak apa-apa. Oke. Jadi Jadi sebenarnya berdiri aja nggak apa-apa, nggak mesti tiduran kayak kita lagi berjemur di pantai gitu.
dan santai nih, bukan menghitamkan kulit kita kan. Gimana dok? Dokter patah-patah kayak robot dok. Iya. Tuh, Dokter Henry banyak penggemarnya nih. Ada Afaf juga. Udah enak gak? Halo. Udah Hai enak. Ari. Udah enak dok, Pak. Udah enak. Males, pas. Udah Oke. enak, dok. Lanjut. Makin malam. Lanjut dok, sampai lepas dok. Apanya yang lemes? Jemurnya. Oke dokter, jadi gimana tadi? Jadi gini. Kita mesti tiduran biar kayak enggak terlalu prinsipal. It's okay. It's okay. Yang penting basically kita udah kena 25% minimal anggota badan kita, kedua lengan, kedua kaki, atau kalau nggak punggung, oke, cukup. Nggak perlu sampai bertelanji-telanji gitu kalau berjemur. Oh, oke. Sip. Kecuali targetnya tanning. Tapi kalau targetnya nggak tanning ya nggak perlu lah ya, bikini line dan lain-lain kan kita nggak nyari. Iya benar. Perlu pakai sunblock nggak? Sunblock tetap disarankan pakai loh. Di mana? Nah, bingung kan? Semua yang kita jemur, tangan, badan, punggung, lebih baik pakai. Karena pada akhirnya muka harus banget. Karena kanker muka, kanker leher paling tinggi kejadiannya. Oh gitu. Jadi gini Ari, intinya kalau kita berjemur itu matahari itu harus kena kulit. Oke, kulit yang kena tidak harus muka. Yang manapun kita punya kulit boleh-boleh aja kena. Asal luasnya 25%. Saya bayangin kayak kita kalau manggang ikan itu luas permukaannya itu seberapa luas ikannya yang mau kita goreng. Wajahnya, pancinya seberapa luas. Semakin banyak luas area, semakin cepat ikannya matang. Kita juga sama, semakin kita telanjang, ya kita semakin cepat dapat vitamin B-nya. Oh gitu. Karena sensornya banyak. Oke, tapi kalau misalnya pakai sunscreen pun matahari tetap bisa ngeresep gitu dok. Betul, UVB tetap oke, tapi kita mengenyahkan gelombang-gelombang yang lainnya, yang infrared, kemudian yang UV yang nggak perlu. Itu tujuan kita di situ. Oh gitu. Tapi otomatis kalau kita pakai sunscreen, waktu berjemur kita jadi lebih panjang. Ya nggak apa-apa juga. Kalau mau sambil jogging, mau sambil olahraga, nggak ada masalah. Oke, gini, orang kan kalau misalnya berjemur, terus habis itu kelamaan atau salah, nggak pakai perlindungan, kerutan yang paling kelihatan tuh kan di mata kan? Betul, semuanya sih satu muka kritik kan? Iya, cuma kalau pakai kacamata hitam tuh sebenarnya efek nggak sih dok? Efek untuk mata, katarak. Karena kan sinar matahari kalau berlebihan juga menyebabkan mata katarak. Oh, oke. Wow, ribet ya ternyata ya dok ya? Ya, makanya kalau tujuannya vitamin B, kita harus benar. Jangan sampai kita wasting semuanya, kita udah berjemur, tujuan nggak pas, sayang banget. Oke, gini dok. Kalaupun kita nggak pengen berjemur, ada nggak source lain untuk kita ngedapetin vitamin D? Good question. 10% vitamin D itu diperoleh dari makanan. 10%. 10% oleh makanan. Brokoli, yang hijau-hijau gitu ya. Kemudian ikan-ikanan yang mengandung minyak, salmon, tuna, dan lain-lain. Terus daging merah, itu semua mengandung vitamin D. Tapi itu cuma 10% doang. Oke. 90%-nya dari berjemur. Jadi tetap harus berjemur ya? Hai. Jadi idealnya jam berapa berjemur? Kita ngambil pokok rata jam 9. Indonesia. Karena kemarin Perdosky jam 9. Karena gini, WHO minta jam 10 sampai jam 4 kita harus hati-hati. Karena itu puncak UV. Itu paling hati-hati. Nggak boleh kita terlalu berlebihan. Oh gitu. Emang bener ya dok ya, yang namanya tuh di puncak harus hati-hati. Di puncak di sini banyak pada kawin kontrak. Di puncak jam 10 sampai jam 4 matahari lagi mateng-matengnya. Jadi jam 9 sampai jam 10 dalam waktu jam 9 sampai gitu yang tadi merah muda. 5 menit dulu dilihat kulit udah merah muda cukup. Gak usah diterusin. Dok, tapi kalau kulitnya tembaga gimana dok? Ya nggak apa-apa, sampai tembaganya agak kilap-kilap nggak apa-apa. Enggak lah, artinya semuanya sama lah. Basically udah pinkish, agak merah-merah sedikit, ya go ahead.
Oke, Go ahead, ini nggak apa-apa. ada yang nanya nih, Dokter Ine. Perdoski itu apa sih, Dok? Tuh, kayaknya ujian nih nanya sama Iya, dokter. ini kita OC ini. Kita nggak bisa, ini pertanyaan UMPTN tuh ya, lulusan ini ya. Jadi Perdoski. Perdoski itu Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Jadi kita wadahnya dokter spesialis dermatologis Indonesia itu wadahnya ya Perdoski itu. Oh, nih Jadi ada setiap dokter kulit. Oh, ini gengnya Dokter Henry nih, dokter-dokter kulit nih. Ini ada Maman nih, Kelihatan. Maman Permana Sidik. Ini dia kulitnya Hmm. eksotis banget. Duh, dia kalau lewat depannya Indah Kalalo malu dok ngeliat kulitnya karena nggak pakai highlight aja udah Udah kilap-kilap langsung. kilan-kilan gitu ya gemilang ya. Ah, 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 ah. Bronze, bronze. Kulitnya bronze banget. Gini, suami Mhm. aku saking Mhm. sukanya berjemur sampai Mhm. ngelotek-ngelotek. Baik nggak tuh? Mhm. Nggak boleh juga sebenarnya ya. Karena itu Ah, sebenarnya bentuk pertahanan kulit kita menunjukkan bahwa kulit kita itu ganti yang baru. Makanya pengelupasan terjadi. ah, ah. Oh, Gitu. oke. Ya, 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 ya. Kelihatannya ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan Iya. nih. Ini ada pertanyaan dari Aduh, Sensitive Pink. sensitif. Sensitif Sensitive banget. Pink loh dia. Iya, Dok, udah apa pink bahaya sensitif lagi. nih? Dok, apa bahayanya kalau nggak berjemur selama PSBB? Terus bisa nggak berjemur dengan matahari yang masuk ke rumah, nggak perlu keluar rumah gitu? Good Gimana? question. So, gini, sebenarnya nggak ada bahaya yang berarti. Artinya kalau kita memang daya tahan tubuh bagus. Jadi gini, yang penting kita punya daya tahan tubuh bagus. Gitu. Kita ada corona di mana-mana, tapi daya tahan tubuh kita baik. Hopefully kita nggak kena. Semoga Mm-mm. kita nggak kena. Tetapi memang kalau kita daya tahan tubuh, itu salah satunya vitamin D. Daya tahan tubuh kita dan Ya, vitamin D 90% didapatkan dari berjemur. oke. Oke, so ada bahaya ya? Basically sih enggak. Daripada berjemur di luar malah ketabrak mobil, tambah bahaya. Mm-mm. Iya Nah, benar. kalau kita kalau kita ngomong bahayanya gini, sebenarnya relatif. Kalau kita sudah sehat, ya kita nggak harus berjemur. Tapi kalaupun mau berjemur, tolong jangan berlebihan. Karena nanti malah penurunan daya tahan tubuh, dapat kanker, juga nggak sehat juga. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, Iya. terus pertanyaan berikutnya, terus bisa nggak berjemur dengan matahari yang masuk? Nah, penelitiannya ada penelitian mengatakan, kan kita kalau berjemur supaya dapat vitamin D, kita butuh UVB, beta. Mm-mm. Ya, UVB itu tidak menembus kaca. Oke. Jadi kalau kita duduk di samping kaca sambil baca buku, kesannya elegan, mau dapetin sinar matahari. Tapi enggak. Ternyata nggak dapat, UVB nggak tembus, UVB nggak bisa tembus di sinar Oh, di samping kaca. Memang kita harus berhadapan langsung dengan matahari. oh harus dibuka kacanya keluar Harus dibuka, rumah. betul, keluar rumah lebih baik. Dan kita Indonesia ada bersyukur karena katakanlah kita mau Januari, Februari, Maret, April sampai Desember dari jam 9 sampai jam 4 sore matahari berlimpahan. Beda sama kalau kita di New York. Musim dingin mataharinya minimalis. Iya. Betul kan? Terus Jadi gimana kalau kesempatan kita dapat vitamin D lebih banyak terus terang. Tinggal kita oh memanfaatkan atau enggak. ini ada yang nanya nih, Wori Darmanto, kebutuhan vitamin D Mhm. jadinya berapa per hari? Rata-rata dikatakan 800 sampai 1000 unit. Hitungannya nggak rumit sih. Sebenarnya kalau kita ngomong ini, kalau mau gampang suplemen langsung masuk udah cukup. Tapi kalau kita mau ngambil yang lebih baik, karena matahari nggak cuma kita ambil vitaminnya D-nya doang, Ya. moodnya, serotoninnya, happiness-nya, kesehatannya yang secara kita, ya melihat matahari nggak ada kebahagiaan gitu ya. Jadi nggak serta-merta cuma vitamin D doang. Oke, oke. Nih Mhm. Kissinger PP PP. nanya Ini dokter kalau spesialis anak ini teman saya ini ngetes. dok, aku diabetes nak. Iya, Aduh ini dok, dokter saya kurang spesialis anak imunisasi juga. nih. Apa yang mau diimunisasi? Saya kurang imunisasi dok. Ini nanya kalau jemur bayi kuning sebaiknya jam berapa, durasi berapa lama? Ini bagus juga sih ya buat informasi Ya, nih. memang saya dapat informasi juga dari teman-teman dokter anak. Memang dikatakan belum belum tentu bayi kuning itu menjadi sehat karena berjemurnya. Itu belum tentu. Nah, mereka lagi ngadain penelitian. Terus terang kembali ke topik tadi, biar nanti spesialis anak ternyata salah satunya dokter Gisinger ini yang menjawab deh. Oke, oke. Dok, boleh dok Mhm. yang bertanya, yang menjawab juga dok. Boleh. Biar orang nggak penasaran dok kayak arwah, ya kan? Iya, betul. Nanti kemana-mana.
Bener, ini ada Andi Minalu. Dok, kalau saya punya kulit sensitif, boleh juga nggak sih sebenarnya berjemur? Karena ternyata 90% vitamin D itu didapat dari matahari. Orang pasti kan jadi worry, Betul, aduh, kulit gue sensitif betul, banget nih, gitu. betul, betul, betul. Kita kembali dulu bahwa kita di dokter kulit nggak ada istilah sensitif. Semua pasien senangnya datang paling bangga tuh, Ari, tuh kulit saya sensitif gitu ya. Lalu kok punya kulit sensitif kok disebar-sebarin sih gitu ya. Sebenarnya yang ada adalah kita punya penyakit apa dulu kulit sensitif itu. Nah, memang betul kalau ada orang yang memang kulitnya sensitif, ada eksema, ada psoriasis, ada penyakit autoimun, atau mereka yang memang meminum obat-obatan yang memang bisa meningkatkan fotosensitivity, kulit kita jadi lebih sensitif terhadap sinar, lebih baik jangan berjemur. Karena kalau kita berjemur dengan cara itu, nggak bagus. Oh, lah. Betul dong, kita maunya, ya kita nggak bisa berjemur. Dalam hal ini orang-orang yang pasien-pasien yang seperti itu sebaiknya menghindar berjemur untuk mendapatkan vitamin D-nya. Oke. Ya udahlah, sorry, forgive me my love, terpaksa suplemen. Terpaksa suplemen ya. Terpaksa suplemen. Daripada sekarang kita berjemur, ternyata penyakitnya autoimunnya kambuh semua, kulitnya merah semua. Jangan berjemur. Jadi cari suplemen Yang ada vitamin D-nya. Betul. Betul. Sorry dok, ini nanya, kalau misalnya kita minum suplemen vitamin D tuh bisa kelebihan. Kalau kelebihan minum, apa sebabnya? Ada nggak? Sementara ini ada sih sebenarnya kayak apa rasa mual dan lain-lain. Tapi saya rasa kalau cuma 1.000 per hari, kebanyakan juga dosis biasa, nggak masalah sih. Nggak masalah Pokok ya? intinya gini Ari, kalau kita memang individu yang perlu sesuatu vitamin, artinya perlu vitamin D kadarnya yang lebih tinggi dari kebanyakan orang, kontrol dokter, konsultasi dokter, jangan tiba-tiba langsung berjemur. Oke. Cari Ya, aman dong, ya. benar. Makanya nonton IG live kita ya, jadi biar pada tahu. Betul. Ya. Jadi masih hot kayak berjemur matahari. Nanti kering dok. Enggak lah, enggak apa-apa. Kering-kering sayang. Benar, dok. Gini, dari Uh, sepanjang penglihatan dokter nih ya, mhm. kesalahan apa sih yang paling sering terjadi ketika orang berjemur? Yang dokter lihat di sosial media kah, secara langsung kah, apa dok? Kesalahan yang Pura-pura paling banyak. pura-pura berjemur doang. Pura-pura berjemur, maksudnya? Kesannya berjemur, tapi cuma untuk foto sosial konten. Oh gitu. Enggak. Artinya sebenarnya kita kembali kayak kemarin banyak pasien saya yang ya terlepas dari sosial media ya kebanyakan berjemur jam 12 siang. Makin siang makin bagus. Nah itu yang nggak bagus karena kita harus tahu dulu semakin siang berarti kompornya apinya semakin panas. Ya jangan lama-lama kalau kita mau goreng ikan siang dengan api yang panas cepetin aja. Kalau siang api apa mataharinya lagi kereng-kerengnya, kita berjemur tapi durasinya Pendek. That's good, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, tapi ingat, hati-hati, semakin kita pendek, belum tentu itu selamat juga kan, Hari kan? Kenapa tuh? Karena kita kalau terlalu berlebihan sedikit, maka resiko terbakarnya lebih cepat. Masuk akal dong. Kalau apinya kompornya tinggi. Oh ya, ada satu hal lagi. Sebenarnya kalau kita mau gampang, kita bisa download aplikasi. Aplikasinya apa tuh, dok? Aplikasinya banyak sih, salah satunya UV Index. Tak kasih contoh deh. Jadi UV Index ini lumayan UV Index, UVI. Jadi kita kalau mau berjemur itu kita harus tahu dulu tentang indeks UV-nya ini nih, contoh ya. Oke Ya. Gitu. Jadi WHO itu kayak punya indikasi kekuatan api kompor tuh kayak gimana ya. Jadi ada yang bisa bayangin ya. Jadi dia juga betul. Jadi ada yang warnanya kuning. Nah ini ya, ada yang warna orange, ungu udah paling tinggi. Ya, nah dengan semakin tinggi UV-nya ini, berarti panasnya semakin panas. Nah, kalau kita lihat, artinya betul. Sebenarnya gini, paduan dari WHO itu satu, semakin tinggi UV index harus makin hati-hati. Kalau kita buka di internet, banyak sekali dikatakan kalau kita udah di atas 3, atas 4, keluar rumah harus hati-hati. Karena kita takutkan ada resiko yang tinggi dari matahari yang berlebihan kita dapatkan. Kalau dibilang harus hati-hati, kalau dibilang harus hati-hati, kita harus ngapain? Topi, baju, sunglasses, terus dan lain-lain. Protective clothing, setutup mungkin deh, jangan makin dibuka.
Nah, tapi kalau kita dari UV index yang terlalu rendah, kita mencari vitamin D juga nggak dapat. Vitamin D terlalu rendah, UV index terlalu rendah, nggak ada vitamin D-nya. Oh, gitu. Dok, kenapa Mhm. sih tapi berjemur itu nagih banget? Ya, itu dia. Karena emang ketika kita kena keluar keringat, memproduksi serotonin, melatonin, itu ada kerasa mood yang lebih baik. Hmm, Ya, memang betul. Jadi itu yang faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya kita suka berjemur gitu ya. Mood booster lah ya. oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pengaruh nggak, Dok, pakai pakaian warna tertentu yang mungkin meningkatkan absorpsi sinar matahari? Penelitian mengenai ini sebelumnya juga belum pernah ada. Tapi kita cuma melihat luas area yang nggak kena pakaian. Itu aja sih sebenarnya sih. Oh, oke. Walaupun kita Mhm. ngerasa kalau kita lagi pakai baju hitam tuh kayaknya lebih Lebih panas gitu nyakit ya. gitu ya. Mungkin, Heeh, mungkin heeh, aja. Iya, heeh. mungkin aja. Tapi penting luasnya nggak terpapar pakaian deh. Oh, Sama oke. satu Nah, lagi, pilihan saraf dari serabut dari bajunya. Kalau suka lari ya, sekarang kan heeh. banyak tuh pakaian-pakaian yang ada UVF-nya, yang ada UV Oh, iya, protective iya, iya. factor-nya. Nah, itu yang lebih penting, bukan warnanya. Ketebalan bahannya sama pilihan seratnya. Oh, oke, oke. Ini Yulian nanya, kalau jemuran jam Mhm. 12 siang pakai sunblocknya SPF yang tinggi, gimana, Dok? Ya harus, memang harus. Makin makin siang kita harus menggunakan sesuatu yang sifatnya lebih protektif. Oke. Ini ada Tadi balik aplikasinya belum. eh, UV index tadi, ada lagi tambahannya. Iya, banyak, banyak, tenang. Jadi Apa aja? di aplikasi ini dia udah bilang, contohnya kayak gini ya. Kalau Heeh. ini saya ambil di Surabaya, katakanlah sekarang saya mau berjemur di Surabaya jam Mm-mm. 8.41. Ini UV index sudah di angka 6,7, udah bahaya. Oh, Oke, 841 tadi pagi. 841 tadi pagi, Tadi 841 pagi. contohnya kayak gini. Iya, dan walaupun mendung, walaupun hujan, itu juga masih ada UV loh. Oh, wow. Dokter jangan berjemur kelamaan, nanti kering dikira itu loh. Udang apa itu sambal siapa? Ibu Rudi. Enggak lah, saya nanti dikiranya ini si Crash Landing on You. Kan lagi keling-keling seksi gitu kan. Kurang poni, Dok. Kurang mau, nggak bisa, saya nggak bisa punya poni, nggak bisa. Nih, Dok. Berarti kalau misalnya kita kan tahu ya di Jakarta, di Surabaya tuh panasnya Betul, lumayan nggak lumayan sama. dahsyat banget Betul, gitu. betul, Apalagi betul. nih buat teman-teman yang tinggal di daerah pesisir gitu kayak di Mhm, Pantai Indah Kapuk, di mhm, Ancol. mhm, Terus mhm. kalau di Surabaya di mana sih, Dok? Sidoarjo. Panas Gimana? semua, panas semua di sini. Panas semua ya. Panas Itu semua ya. uh-uh. Jadi penting banget ya bahkan kita keluar rumah pun Mhm, eh depan kompleks deh itu ya kita harus mhm. hati-hati gitu ya. Betul. Pokok kita harus tahu bahayanya dulu deh. Jangan nekat-nekat yang kita memang ingin berjemur supaya dapat kesehatan. Tapi kita justru bukan dapat kesehatan, kita malah dapat yang yaitu resiko kulit terbakar, resiko gosong, resiko flek, Mm-mm. resiko yang negatifnya juga kanker, itu kan juga masuk, Uh, ya serem kan? amat ya dok. Ngapain? Nah, makanya sebenarnya WHO gampang. Pokok kalau berjemur hindari jam 10 sampai jam 4. Nah, kalau mau berjemur jam itu tanggung sendiri resikonya. Hmm, Mhm. oke oke. Mhm. Ada ini nggak dok? Pokoknya segala segala usia dari baby sampai dewasa Sama, 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 semua sama. sama ya. Sama, tapi kalau dewasa yang katakanlah lansia, berjemurnya nanti lain lagi caranya. Karena lansia itu tidak bisa memproduksi vitamin D hanya dari kulit. Mungkin dia butuh suplemen. Oh oke. Karena kulit lansia walaupun dijemur sampai crispy jadi kulit-kulit kriuk-kriuk gitu, kayak rambak ya. Nah itu katanya nggak bisa memproduksi vitamin D dengan baik. Ada penurunan jumlah, ya makin bertambah usia kemampuan kulit juga makin berkurang kan. Oh, tapi nanti ini Mhm, buat teman-teman ya, kalau misalnya mhm. ada nenek-nenek lewat keriput, jangan dibilang ibu karena berjemur ya. Enggak, Ya nggak apa-apa jangan sih, nanti begitu dilempar teman-teman. nanti sama dia, jangan lah ya. Janganlah. Ini Oke, masa-masa sensitif, masa-masa sensitif, Ari. benar. Dok, ada ini nggak sih? Ada direct oh no, sorry. Ada instant warning nggak ketika kita lagi berjemur terus kelamaan? Selain Kulitnya merah.
Kulit merah. Terus apa lagi? Kulit merah. Itu paling penting. Karena kalau kulit udah merah, itu udah tanda paling awal. Kalau diterusin lagi, setelah kulitnya merah, kita mulai cekik-cekik kan, cekik-cekik Iya. gitu. Sampai akhirnya sunburn, benar-benar udah merah terbakar. Berarti itu udah lewat dari batas waktu yang seharusnya kita pakai. Jadi nggak dapat manfaat, malah berbahaya. Oke. Mhm. Apa konsumsi air selain Air, of course. iya Berjemur ya sampai harus ya. berminum air nggak ada masalah. Jangan sampai kering-kering banget loh ya. Harus basah. Oke. Oke. Terus habis itu dok, kalau seandainya misalnya nih, Mhm. kelupaan gitu, kelupaan, Mhm. kelamaan, Mhm. what should we do? Turunkan suhu secara cepat tubuh kita. Ya, jadi entah disiram air, entah pakai es batu dingin, apapun pokok turunkan suhunya dengan baik. Mm-mm. Oh, Itu oke. yang paling penting. Terus habis itu apa sih namanya? Bukan aftershave, apa dok? Boleh, Eh, kalau misalnya mau shooting cream, pelembab, dan lain-lain, go ahead, lanjutkan. boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Yang tidak boleh dilakukan kalau misalnya ternyata kulit kita udah merah cenderung sakit, apa dok? Digaruk, terus dikasih pasta gigi, dikasih apa lagi ya orang-orang balsem-balsem, minyak tawon, itu janganlah. Namanya Jangan menciderai ya. kulit kita, sayang ya, jangan, Uh-uh. jangan. Tetap Oke. air terbaik. Sama-sama kalau kita luka bakar kan, kalau hari bisa Iya. masak tuh, work from Uh-uh. home, kena air mengalir aja udah cukup. Oke. Dan ini juga buat teman-teman yang lagi pada gabung ke sini, kalau misalnya Mhm. kita berjemur bareng sama anak-anak, Mhm. itu juga harus dilihat ya. Kalau kulit mereka udah pink, suruh masuk Oke, aja lagi ke dalam rumah gitu betul, ya. masuk aja, betul. Jangan diterusin, kasihan juga. Nanti mereka juga risikonya meningkatkan bahayanya. Kan? Oke. Dok, Ini ada pertanyaan eh, nih. ada ini nanya lagi, waktu belum puasa sering jemuran, tapi habis suka pusing dan malah dikerokin. Salah selama ini 15 menit soalnya. Ya, ya terlalu Berapa lama itu dok? kali ya. Mungkin aja nggak perlu. Karena memang kita harus tahu setiap kita nggak sama, Ri. Katakanlah kayak kita bekerja. Waktu kita bekerja jam berapa? Masuk kantor katakanlah jam 7. Terus kita mau berjemur jam berapa? Katakanlah di kantor ada break jam 8. Ya udah nggak apa-apa. Jam 8 keluar sebentar, panasin tangan, sebentar aja. Kalau kita Oke. weekend ada waktu di rumah, ya di rumah jam berapa ada waktu. Weekend kita baru berjemur, boleh-boleh aja. Oke, nih Mariati nanya lagi nih, Dok. Mhm. Dulu kata orang kalau keringetan nggak boleh langsung mandi, nanti bisa panuan. Bener nggak, Dok? Enggak sih. Kalau panu sih bukan karena berjemur atau keringetannya itu, bukan karena Bukan. berjemur atau langsung mandinya itu. Enggak. Tapi Tapi memang kalau kita langsung mandi itu rasanya kadang kulit kita ya nggak enak ya. Enak agak tapi cooling down sedikit mungkin baru mandi. mungkin bisa ada discoloration gitu nggak sih, Dok? Kalau karena apa? Kalau Habis abis panas keringetan, langsung. ya abis Enggak panas ya langsung kok. mandi. Enggak sih. Saya nggak pernah dapat kasus yang artinya sampai se ekstrim. Kalau sunburn terbakar terus hitam bisa discoloration, hitam putih. Tapi kalau gara-gara mandinya enggak lah. Oke, ini juga ngejawab Martini nih. Bener nggak, Dok? Kalau abis panas-panasan terus cuci muka, jadi hitam warna Hmm. kulitnya. Muka Enggak kali, juga. Dok. Enggak, kalau memang udah Enggak. dasarnya kulitnya memang karena panas gosong, ya bukan karena cuci mukanya, makanya kulitnya gosong. Jadi kulitnya gosong ya karena si panasnya itu, Karena bukan si karena. panasnya sendiri, bukan karena cuci Uh-uh. wajahnya. Mhm. Ini Minati nanya, sunblock Hmm. tiap 2 jam sekali, bener nggak tuh, Dok? Betul. Jadi gini, saya selalu ngomong ke pasien saya, ketika kita pakai sunscreen, sebenarnya istilahnya bukan sunblock ya, tapi sunscreen ya. Karena Sunscreen. sunblock itu segala sesuatu yang sifatnya blocking, menghalangi. Oke. Topi, payung, bangunan, bertetu itu semuanya sunblocking. Kalau sunscreen itu yang krim yang kita oleskan. Oh. Nah, sunscreen yang kita pakai, saya selalu bilang ke pasien saya, mau SPF berapapun, mau SPF 15, mau SPF 30, 50, bahkan 100 boleh. Tapi jangan sampai kita lupa reapply. Bukan SPF-nya yang penting. Karena kita bangga nih, wah, gue udah dari toko nih, ketemu sunblock SPF-nya 200, ekstrimnya. Tapi kalau SPF 200 dipakai tipis, terus udah luntur kena keringet kita, ya udah I'm sorry goodbye my love, kita sama dengan maju ke medan Oke. perang nggak pakai senjata. Jadi Oh, tetap oke. harus Iya. reapply. 2 jam Semakin sekali. kita Itu tuh. betul, semakin kita pakai sunscreen, kita berkeringat, kita ada berenang di air, di laut, di pantai, ya harus makin diulang. 2 jam sekali waktu yang sudah cukup sih. Tapi kalau kita berenang mungkin ya setengah jam, 1 jam diulang lebih baik. Ini juga berlaku untuk anak-anak ya, Dok ya?
Sama Sama anak-anak juga ya? sama. Tapi Oke. hanya jenis sunscreennya aja yang kids friendly ya. Mm-mm. Ini ada Agus Mhm. Bonardo. Selamat malam, Dok. Mau tanya dong, untuk metode Mhm. paling cepat menangani box scar apa? Box Waduh, scar itu apa, Dok? oh, Oscar ini pertanyaan yang lain. Mungkin seri untuk yang scars acne ya bekas jerawat, Ari. Bekas jerawat Oh, yang oke. bentuknya kotak dan dalam, makanya namanya box scar harusnya. Oke. Rasanya nanti kalau pas sesi yang lain kali ya, karena kita Yes, bahasnya yes. matahari kali ya. Agus Bonardo, tenang. Kita akan lama nih sama ID Derms nih ya. Jadi bisa balik lagi besok. Aku mau nanya deh, Balik ini lagi besok. apa namanya, kalau misalnya kita berjemur, jadi tuh aku tuh dulu ada momen seneng banget berjemur, Mhm. seneng Oke, that's good. alias berjemur. Yang Mhm. pakai ini, Dok, udah bukan yang cuman SPF 2 suntanning Mhm. gitu, Oke, golden oke. sand lah apa, Iya, 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 berasa iya, iya. berasa pengen kayak Beyonce, Dok. Oke, nggak apa-apa. Beyonce asli atau Beyonce KW? Jatuhnya kayak ada Juwita, Dok, gak apa-apa juga ya, Dok. Tapi gini, Dok, Apa akhirnya itu? jadi banyak flek Betul, gitu. betul, Terus udah gitu, betul. aku menyadari karena aku Mhm. nyetir gitu Mhm. ya. Terus habis itu di sini paling kena kaca kan. Jadi banyak banget flek. Itu sebenarnya ngilanginnya gampang nggak sih, dan bisa ngilanginnya dengan apa gitu, Dok? Karena itu karena cahaya matahari tuh. Dokter langsung, "Dok, Dok, where are you going, Dok?" Dokter takut yang ngeliat kalau kulit aku gelap. Tenang, Dok. Mhm. Oke, Halo, Dok. sorry suaranya putus. Nggak apa-apa. Gini, untuk Mhm. menghilangkan ini apa sih, hitam-hitam gitu, apa namanya, Dok? Sunspots, Sunspot gitu, untuk menghilangkan itu apa yang sunspots. bisa dilakukan? Yang nomor satu, hindari mataharinya dulu. Kita tahu memang, Mm-mm. ya, semua orang kalau terpapar matahari pasti resiko sunspots. Apalagi semakin putih kulit kita, ya akan semakin meningkat resiko sunspotsnya. Kalau treatment sih banyak, mulai dari skincare yang akan dibahas juga nih. Akan Edidom juga akan bahas mengenai skincare nanti, ataupun sampai tindakan lasers, ya tergantung dari case by case. Kita nggak bisa tembak satu rata, oh this is the best one dengan laser, nggak bisa. Kita harus sesuaikan kondisi kulitnya. Oh, oke. Oke. Mhm. Ini ada satu pertanyaan sebelum kita recap. Ragusa nanya, kalau di dalam rumah itu tetap Mhm. harus pakai sunblock juga, bener apa enggak? Lebih baik pakai kalau memang rumah kita terpapar sinar mataharinya banyak. Pajanan sinar mataharinya banyak. Mm-mm. Kalau rumah kita kacanya banyak, terus kacanya nggak ada yang kaca UV protektornya, ya lebih ada sunscreen lebih baik. Oke. Nyetir tuh juga ya, Dok ya? Apalagi kalau misalnya kita yang nyetir, karena kan dari depan, dari samping tuh kena Betul, matahari. betul. Itu dia, kebanyakan kita nggak sadar kalau kita lagi nyetir, ternyata kita udah terpajan sama sinar matahari. Kita sebenarnya kayak sunbathing di dalam mobil kita kan, karena kan kita terus-menerus terpapar mataharinya, sinarnya. Oke. Terus ini si Sensitive Pink nanya lagi nih, kalau tadi kan dokter Mhm. bilang salah satu akibat ketika kita berjemur yang salah adalah black spot gitu. Terus Betul. habis itu apa namanya, kerutan. Tapi kalau Mhm. dia muncul flek putih, apakah itu karena berjemur? Flek putih kalau yang dimaksud pada anak-anak, bahasa kedokterannya di kita, pityriasis alba, itu memang karena produksi pigmen pada anak-anak belum terlalu sempurna, sehingga ketika berjemur cenderung gampang rusak. Ini tidak pada semua anak ya, Ria, hanya pada anak-anak tertentu. Jadi bisa-bisa aja karena berjemur. Do we need Nah, to worry about that? Kalau anak kita no, seperti itu? not so much, tapi ya kita prevent aja lah. Jangan berjemur berlebihan berarti pada anak itu. Oke. Mhm. Kalau flek putih pada orang dewasa, bukan karena Waduh, berjemur flek kan? putih pada dewasa bergantung juga. Ada juga yang karena berjemur, ada juga yang karena penyakitnya. Cari dulu lah penyebabnya apa ya. Dilihat dulu deh. Ya, ya saya kayaknya mendingan konsultasi ke dokter langsung gitu ya. Kalau yang Oke, udah Dok, detail, sebelum kita udahan ini karena udah Iya, betul. Dok, kita recap ya. The boleh, ayo. do's and the don'ts-nya ketika kita berjemur. Ya, yang Jadi boleh nanti gini, kalau dilakukan ketika kita berjemur. pakai baju. Pakai baju. Enggak gini. Oke. Jadi gini, basically kemarin di WA di Instagramnya Perdoski juga ada perdoski.id dikatakan berjemur itu apa aja yang harus kita lakukan. Satu,
kita pilih jamnya rata-rata jam 9 oke. Sekitar jam 9 itu oke. Jadi setengah 9 Iya, jam oke, 9 ya. setengah jam 9 lebih-lebih sedikit oke. Terus berjemur cukup 5 menit dulu, dilihat kalau kulit, tangan, kaki, semuanya udah agak-agak pink, berarti udah cukup. Terus Seminggu berapa jangan kali sampai dong? seminggu 2 sampai 3 kali cukup. Terus 2 sampai 3 mata, kali ya. betul, mata, kacamata, topi semua pakai lengkap deh, karena itu hal yang menghindarin ya. Itu kanker kulit ada di Oke. mata, ada di wajah dan leher kita. Gitu. Oke. Kemudian kalau mereka yang sensitif sebaiknya jangan berjemur. Kalau sensitif sebaiknya jangan berjemur. Jangan berjemur, betul. Apalagi, don'ts-nya apalagi? Yang tidak boleh Dosnya dilakukan. kalau kita memang ada faktor-faktor tertentu seperti lansia, ya jangan cuma berjemur doang untuk mendapatkan vitamin D. Oke. Harus Dan dipertimbangkan faktor yang lainnya. untuk mendapatkan vitamin D, 10% itu makanan, 10% makanan dan 90% apa aja dok makanan? yang ikan yang banyak ikan yang banyak minyaknya, salmon, tuna, daging merah, terus telur, keju, sayur-sayuran hijau itu semua banyak vitamin B-nya. Oke. Kita membutuhkan 10% dari makanan, 90% dari Sebenarnya berjemur. tetap balance dari dua-duanya. Makanan dan itu Oke. juga harus kita balancekan. Bisa juga lewat suplemen ya. Suplemen bisa tapi cuma 10. Oh, suplemen yes, suplemen vitamin D bisa ya, betul. Oke. Dokter, thank you banget. Ini buat teman-teman Sama-sama. yang mereka nih kayaknya pada nanya lagi soal apa namanya skin protection, soal sunscreen. Besok kita akan bahas abis cerdas dalam memilih dan memakai sunscreen Sunscreen. bareng Betul. sama Dokter Dian P. SPKK, ya. Yes, jamnya jam sama ya, jam 8 ya. Jam 8. Dokter Oke. nanti standby dong. Oke, of course. Saya nanti akan ikut nimbrung. Dok, habis ini mau kemana dok? Habis ini mau berjemur kali ya. Habis ini mau berjemur. Kalau udah makin malam makin kacau sebelum Dok, sebelum udahan dong dok, tempat yang lagi happening di Surabaya apaan sih dok? Banyak. Tapi sekarang corona, sedih banget kan? Ya, tapi ya karena corona udah gak tahu. Kuliner. Kuliner, kalau kuliner mas ini makanan banyak. Mulai dari yang emper sampai yang emper banyak. Iya, kapan sih hari kesini ya? Ayo kita keliling Surabaya ya. Mau banget dok. Udah setelah corona semuanya bebas ya, mau ngapa-ngapain bisa ya. Aku mau ke Surabaya, mau berjemur di Surabaya dok. Walaupun pakai baju lengkap, aku akan ke Surabaya. Nanti ya iyalah. COVID. Nanti jangan sampai kalau ke Surabaya nggak pakai baju lengkap, ditangkap polisi, masuk ke rumah sakit jiwa, Ari. Bener. Nih, kata dokter Stanley, Madam Chang. Aduh, Madam Chang yang enak banget itu dok ya. Ini dari berjemur kenapa jadi makan? Ini kenapa harus jadi makanan ya? Mentang-mentang udah puasa. Udah buka. Oh iya bener. Kita ngebahas kuliner besok-besok aja ya dok ya. Dokter. Iya kali ya, sesi kuliner. Thank you banget ya dok. Sama-sama. Thank you so much. Ya. Oke, have a good one. Have a good night. Have a good night. Oke, semoga bermanfaat semuanya ya. Yes, thank you juga teman-teman yang udah gabung. Besok kita ketemu lagi jam 8 malam. Kita akan ngebahas sama Dokter Dian soal sunscreen. Oke, Beb? Yes, it is. Dadah, bye-bye. Bye-bye.